Pada bagian ini kita akan mempelajari job order costing. Ada 5 tujuan pembelajaran yang kita capai. Yang pertama, bagaimana melakukan metode job order costing, lalu mengidentifikasi dan menyiapkan 8 ayat jurnal akuntansi biaya untuk job order costing, lalu menyiapkan yang disebut job order cost sheet atau cost sheet, kemudian menggunakan tarif overhead yang sudah ditetapkan sebelumnya dalam menentukan biaya job order dan mengenali berbagai variasi dari formulir job order cost sheet untuk perusahaan manufaktur dan perusahaan jasa. Metode costing job order atau job costing dilakukan untuk perusahaan-perusahaan yang dapat mengidentifikasikan produksinya ke dalam suatu job atau tugas job atau pesanan, ya, customer order, atau mungkin seperangkat atau batch barang tertentu dengan spesifikasi tertentu yang berbeda dengan yang lainnya. Jadi bukan untuk produksi massal. Nah, job ini menjadi cost object. Ya, semua biaya produksi akan diakumulasikan ke job tadi atau cost object tadi. Oleh karena itu nanti untuk setiap job akan dibuat yang disebut job order cost sheet, atau seringkali dalam bentuk sederhana cost sheet yang dapat berbentuk kertas ataupun dalam bentuk elektronik. Ya, kita lihat contoh sederhananya. Di dalam job order cost sheet ada beberapa informasi, tentu saja nama perusahaan dan alamatnya, lalu pemesannya siapa, nama produknya, spesifikasi, dan kuantitas. Kemudian tentu saja ada nomor jobnya untuk memudahkan administrasi, lalu tanggal pemesanan, tanggal mulai produksi, tanggal diperkirakan dibutuhkan oleh konsumen, dan tanggal selesai. Di sini, seperti yang disebutkan sebelumnya, ada akumulasi biaya, yaitu biaya bahan. Di sini ada akumulasi biaya bahan, tanggal ketika bahan itu diminta atau dimasukkan produksi, nomor buktinya, dan jumlahnya. Kemudian ada angka total. Hal yang sama juga untuk direct labor, kapan pengerjaan pada produk tersebut, berapa jam pada hari pengerjaannya, dan berapa total biayanya per hari, dan ada total untuk job tadi. Lalu penerapan applied, ya, nanti akan dijelaskan secara spesifik yang disebut applied. Dari factory overhead ini menggunakan jam mesin, jadi hanya diterapkan ketika mesin digunakan pada tanggal 14, 16, dan 17, sehingga diperoleh rincian masing-masing hari dan totalnya. Lalu dibuat perhitungan total biaya, total produksi, ini harusnya ya total produksi, factory cost. Kemudian ada perhitungan berapa profit yang didapatkan dengan cara harga jual dikurangi factory cost, marketing expense, administrative expense, sehingga diperoleh cost-nya 6450 dan profit untuk order tadi 1410. Nah, job order cost sheet ini merupakan catatan rinci dari pekerjaan yang sedang dalam proses atau work in process, akun yang ada pada laporan keuangan atau pada pembukuan. Kalau sudah jadi, dia akan masuk ke barang jadi dan menjadi bukti dari barang jadi tersebut. Jadi bisa juga menjadi subsidiary untuk finish good ketika job ordernya sudah selesai. Nah, ada 8 jurnal akuntansi yang perlu diketahui. Yang pertama yang pertama itu umum pada perusahaan manufaktur, baik menggunakan proses costing maupun job order costing, yaitu pembelian dan terjadinya biaya produksi, pembelian bahan, kemudian timbulnya factory labor cost, lalu timbulnya overhead. Nah, nanti yang membedakan adalah di sini ketika masuk proses produksi. Kalau job order nanti material use akan masuk ke job tertentu,
factory labor akan didistribusikan ke beberapa job tertentu juga, lalu diterapkan factory overhead. Yang terakhir, barang jadi kemudian dijual. Ya. Jadi ini 8 jurnal yang wajib diketahui. Khusus untuk jurnal ke-7, dalam situasi tertentu tidak perlu dilakukan. Misalnya begini. Jadi pada umumnya adalah ketika biaya produksi dimasukkan ke dalam proses produksi, kita debit work in process. Ketika barang jadi, kita kredit work in process, kita debit finish good. Kemudian ketika kita jual, kita kredit finish good, kita debit cost of goods sold. Tetapi ketika barang tadi ketika jadi langsung dikirim ke konsumen, maka kita tidak perlu mencatat finish good. Jadi dari work in process langsung ke cost of goods sold. Mari kita pelajari bagaimana transaksi terhadap pembelian dan penggunaan bahan. Ketika bahan mentah dibeli, model di sini kita menggunakan metode persediaan perpetual, sehingga ketika dibeli bahan mentah kita catat sebagai debit material dan kita kredit accounts payable. Kalau pemberiannya kredit, kalau pemberiannya cash maka akan di kredit cash. Di sini material ini juga termasuk bahan tidak langsung atau indirect material. Nah, kemudian dalam periode tertentu misalnya ada satu permintaan proses produksi, permintaan bahan langsung dalam proses produksi dengan nomor tertentu. Misalnya pada nomor permintaan tadi diminta sebanyak 31.000. Ya. Maka kan kita kredit material 31.000, kita debit work in process 31.000. Lalu pada setiap job kita catat berapa yang 31.000 itu dialokasikan atau dimasukkan ke dalam setiap job. Jadi yang agak khusus di sini adalah ada pencatatan ke job cost sheet-nya ya untuk material yang dari material langsung untuk masuk ke proses produksi. Ini seperti atau merupakan subsidiary ledger dari work in process job cost sheet masing-masing. Ketika bahan dimasukkan, secara total di debit di work in process, secara individual dimasukkan di masing-masing job order cost sheet. Nah, untuk yang angka total, mungkin untuk memudahkan atau tidak membuat terlalu merepotkan, bisa dilakukan pembukuan menjelang penyiapan laporan keuangan bulanan atau triwulanan. Jadi tidak harus setiap hari, bisa setiap bulan atau setiap 3 bulan. Tetapi untuk yang setiap job order cost sheet ini harus dicatat. Kalau pesanannya itu selesai dalam mingguan, mungkin perlu dicatat harian, atau mungkin bisa dicatat mingguan kalau pesanannya itu dalam beberapa bulan. Jadi ini tidak harus selalu bersamaan dan tidak harus setiap hari, supaya tidak banyak merepotkan bagian akuntansi. Jadi bisa diproses pada periode-periode tertentu. Kemudian untuk bahan tidak langsung, tentu saja dikredit 6.000 pada material, kemudian didebit ke factory overhead sebanyak 6.000. Dan di sini kita catat ke factory overhead control. Ini semacam controlling account ya. Jadi seperti work in process, dia akan punya subsidiary, tapi subsidiary-nya biasa dalam bentuk tabel worksheet, baik di komputer maupun di kertas biasa. Satu hal yang perlu dicatat ketika bahan dikeluarkan untuk proses produksi adalah menggunakan form yang disebut material requisition atau permintaan bahan, yang merupakan dokumen yang disiapkan oleh penjadwal atau personel yang menyatakan kebutuhan dan kuantitas barang yang diperlukan untuk setiap job ini. Setiap permintaan tadi dikirim ke penjaga gudang, kemudian mengumpulkan bahan-bahan tadi, dan kemudian diserahkan kepada bagian produksi. Nah, nanti penjaga gudang akan mencatat permintaan tadi sebagai pengeluaran dalam subsidiary ledger untuk material. Untuk mencatat waktu kerja pegawai, mereka menggunakan yang disebut time clock register, semacam alat yang ketika kertas dimasukkan langsung mencatat waktunya. Bisa dalam bentuk paper atau bisa dalam bentuk elektronik.
ketika mereka keluar masuk. Ini ketika mereka bekerja. Tetapi ketika mereka mengerjakan satu produk tertentu, maka setiap pegawai akan membuat yang disebut labor time ticket. Ya, labor time ticket itu menunjukkan mereka mengerjakan apa, kemudian berapa lama, ya, apakah itu direct labor atau itu indirect labor. Ya. Ini juga berlaku untuk pekerja di bagian marketing, administrative expense. Jadi semua pegawai biasanya punya yang namanya absensi, time clock register, dan mereka mempunyai yang namanya daftar pekerjaan atau labor time ticket. Berdasarkan clock register atau absensi, maka biasanya bagian kepegawaian akan mencatat berapa gaji atau upah yang dibayarkan. Akan didebit payroll, lalu akan dikredit ke lain-lain. Mungkin bisa payroll, accrued payroll kalau belum diutang, belum dibayarkan, atau pada cash. Ya. Nah, nanti labor time ticket akan bisa menentukan pegawai-pegawai kita tadi mengerjakan apa saja. Misalnya diketahui untuk yang pada periode ini ada pembayaran payroll 31.000, ya, di debit payroll, di kredit payroll, accrued payroll. Lalu dari labor time ticket tadi yang merinci mereka mengerjakan apa diketahui sebanyak 27.000 itu untuk mengerjakan direct labor untuk job 5574, 5575, dan 5576. Ini rincian untuk masing-masing jobnya, nanti akan dicatat di job order cost sheet, kemudian totalnya akan dicatat di work in process. Jadi sama juga, ini biasanya dilakukan secara periodik, ini mungkin bisa bulanan, tapi ini mungkin bisa mingguan atau kurang dari 1 minggu. Sementara untuk yang indirect labor akan di kredit payroll, akan dimasukkan ke factory overhead control. Factory overhead terdiri dari semua biaya yang tidak dapat ditelusuri secara langsung ke job tertentu, tetapi bukan merupakan biaya marketing administrasi, jadi hanya biaya produksi. Nah, karena sulit untuk ditelusuri secara langsung, maka caranya beda. Tidak seperti direct material sama direct labor yang langsung kita bebankan ke job, maka factory overhead akan kita kumpulkan dulu ke dalam satu akun yang namanya factory overhead control. Ini bisa lebih dari satu akun kalau memang factory overhead-nya mempunyai kelompok biaya yang berbeda. Yang satu berbasis mesin, yang satu berbasis labor, mungkin akan beda. Tapi pada umumnya di sini kita anggap satu dulu untuk menyederhanakan. Jadi hanya satu cost pool untuk factory overhead. Nah, ketika factory overhead terjadi, itu dari macam-macam. Penyusutan mesin, maka kita dapat factory overhead control machinery. Kemudian prepaid insurance, itu kalau ada asuransi. Debit factory overhead control, kredit prepaid insurance. Ya, jadi ada macam-macam. Sebelumnya kita tahu ada indirect material, ada indirect labor, ada lagi macam-macam seperti property taxes, rent, building insurance, building depreciation, pension cost, dan sebagainya. Oleh karena itu, akun kreditnya juga akan macam-macam, bisa saja aset, prepaid rent, bisa saja liability, bisa saja akun lain-lain. Nah, jadi secara keseluruhan akan kita gambarkan bahwa factory overhead ini didebitkan ke factory overhead control dengan akun kredit bermacam-macam sesuai dengan sumber biayanya. Ini secara keseluruhan bagaimana nanti kita melakukan akuntansi untuk factory overhead. Jadi di factory overhead control ini akan ada debit dari berbagai sumber dengan kredit mungkin material untuk indirect material, payroll untuk indirect labor, penyusutan, dan sebagainya. Jadi ada banyak lagi. Lalu ketika kita terapkan ke work in process, maka kita tidak langsung menerapkan dari factory overhead, tapi kita menggunakan yang namanya akun factory overhead applied atau applied factory overhead. Jadi misalnya di sini applied-nya didasarkan pada machine hour untuk setiap job tadi. Nah, kita terapkan ada rate-nya, ya.
nanti rate-nya dikalikan dengan machine hour, jadi machine hour dikalikan rate, ya, dikalikan rate, dapat 13.200, kemudian dirinci ke masing-masing job tadi juga berdasarkan machine hour yang dikerjakan untuk setiap job ini. Pada akhir periode, kita akan melakukan closing entries. Kita debit applied overhead 13.200, kita kredit overhead control 13.200, sehingga ada sisa sebesar 22.45. Jadi di sini ini dari overhead aktual yang dikeluarkan dengan yang dibebankan ke produksi itu kurang terbebankan atau under applied sebesar 2245. Ya. Applied factory overhead ini sepanjang sudah kita ketahui informasi jam mesinnya, maka dapat kita langsung hitung untuk setiap job. Nanti untuk yang work in process biasa sama seperti direct material dan direct labor dapat dilakukan pada periode yang lebih panjang, misalnya bulanan. Mengapa overhead dibebankan dengan tarif tertentu? Karena memang sulitnya untuk kita bisa assign atau bisa mengarahkan ini ke job tertentu. Jadi pembebanan overhead itu memang lebih sulit. Beberapa overhead misalnya seperti sewa dan asuransi itu tetap berapapun tingkat produksi. Jadi kita tidak bisa membebankan langsung ke setiap produksi, tetapi hanya bisa dibebankan ke satu periode tertentu di mana keseluruhan produksi tadi terjadi. Beberapa misalnya listrik, kemudian mungkin pelumas akan bervariasi sesuai dengan tingkat produksi. Artinya kalau sedikit ya biayanya akan kecil, tapi kalau produksinya besar biayanya akan banyak. Beberapa misalnya ada kebersihan, remodeling atau perbaikan atau penyesuaian-penyesuaian itu tidak terjadi secara konsisten setiap waktu, intermittent, bahkan musiman. Tapi mereka semua memberikan manfaat kepada semua produksi. Hanya terjadinya kadang-kadang di satu waktu tertentu pada pekerjaan tertentu dan tidak pada pekerjaan yang lainnya. Oleh karena itu, supaya kita bisa mengatasi kesulitan tadi, maka diputuskan bahwa semua overhead itu didistribusikan kepada seluruh pekerjaan. Bagaimana membebankannya? Tergantung dari sifat produksinya. Kalau produksinya lebih banyak menggunakan upah atau tenaga kerja, maka mungkin berdasarkan direct labor. Tetapi kalau memang banyak terkait dengan mesin, maka menggunakan jam mesin. Kalau memang banyak terkait dengan proses, waktu pemrosesan, kalau terbanyak terkait dengan penanganan bahan, maka menggunakan penanganan bahan atau kombinasi. Nah, dengan meningkatnya otomasi, tentu direct labor semakin menurun penggunaannya dan lebih banyak menggunakan mesin. Atau kadang-kadang dalam hal tertentu juga berat material kalau ternyata memang lebih banyak semua kegiatan tadi terkait dengan penanganan material. Nah, aktivitas yang dipilih untuk mengalokasikan overhead tadi disebut overhead allocation base. Jadi kalau misalnya berdasarkan jam mesin, maka total overhead tadi dibagi dengan jam mesin. Ya, berapa jam mesin dalam periode tadi. Jadi misalnya kalau diketahui bahwa ternyata overhead rate tadi, total overhead dibagi dengan total jam mesin diperoleh $5, maka kalau ada satu pekerjaan yang menggunakan 100 jam mesin, maka overhead yang dibebankan adalah 5 kali 100 atau $500. Nah, jadi dengan cara ini kita dapat menerapkan overhead kapanpun produksi dilakukan. Tidak harus menunggu semua angkanya pada akhir tahun, kemudian baru kita hitung. Jadi kita bisa cepat menentukan perkiraan berapa biaya overhead yang bisa kita perhitungkan untuk setiap produksi kita. Ya,
Di sini contohnya misalnya diperkirakan factory overhead 300.000, kemudian ada 7.500 total jam mesin, maka factory overhead-nya adalah 40 per jam mesin, atau 300.000 dibagi 7.500. Nah, karena tadi sifatnya adalah pembebanan yang semuanya diperhitungkan di awal, ya, di awal proses ketika perusahaan sebelum memproduksi dari awal berdasarkan anggaran mereka sudah menetapkan akan menggunakan tarif tertentu, maka bisa yang terjadi adalah ini tadi, bisa kurang diterapkan atau under applied, atau dalam kasus tertentu over applied. Jadi biaya aktual lebih rendah daripada biaya yang diterapkan ke masing-masing produk. Untuk jurnal berikutnya yaitu penyelesaian, ya, misalnya job 5575 sudah selesai, maka didebitkan ke finish good, dikreditkan dari work in process inventory. Lalu kalau terjadi penjualan, ya, dicatat sales pada piutang, kemudian dicatat cost of goods sold. Jadi relatif sederhana dan ini sudah dipelajari di pengantar akuntansi. Job order costing juga dipakai pada industri jasa, biasa yang sifatnya jangka panjang. Penjahitan baju, tentu saja baju yang jangka panjang, kemudian mungkin loan service company, repair, dan sebagainya. Ya. Di sini yang membedakan adalah sebagian besar pekerjaannya adalah direct labor atau yang terkait dengan labor, ya, karena industri jasa. Dan tentu saja sedikit berbeda polanya, tetapi secara umum sama. Ada beberapa mungkin yang menggunakan material, ya, tapi tidak begitu banyak, dan itu biasanya mudah ditelusuri. Beberapa lagi mungkin juga mudah ditelusuri, misalnya kalau audit, misalnya jasa audit, maka akan ada travel, meals, entertainment terkait dengan pekerjaan audit tertentu, ya. Nah, biasanya ini di reimburse, dan ketika pegawai melakukan perjalanan pekerjaan, diberikan sedikit uang muka, kemudian mereka melakukan pekerjaannya, ketika kembali mereka harus membuat laporan. Nah, laporan tadi menjelaskan ke klien mana, kemudian job mana, pekerjaannya apa, dan sebagainya. Intinya adalah memudahkan bagian akuntansi untuk menentukan itu akan dibebankan ke job mana. Nah, nanti setiap minggu atau setiap bulan akan diringkas dan dimasukkan ke job cost sheet, ya, mungkin namanya khusus atau spesifik pada perusahaan jasa. Ini contohnya kalau untuk di perusahaan law firm, ya, ini ada nama perusahaannya, kemudian kliennya siapa, rincian atas pekerjaannya, lalu di sini berapa banyak waktu yang dihabiskan pada level partner dengan tarifnya, pada level associate dengan tarifnya, kemudian apakah ada biaya-biaya lain yang terkait dengan pekerjaan ini, misalnya travel, meals, dan sebagainya, di total. Jadi nanti begitu pekerjaan dilakukan, bisa saja dibebankan setiap periode, misalnya sebulan sekali ditagihkan, atau nanti ketika semua kasus selesai baru ditagihkan totalnya. Jadi ini secara khusus bentuk dari job cost sheet untuk industri jasa. Sekian materi kita untuk job order costing.